Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat dan terus semangat. Perkenalkan, saya dengan Ratna Puspita, dosen pengampu mata kuliah pengetahuan MAIS. Saya adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang dikenal dengan NHI. Lama berkecimpung di dunia industri perhotelan, terutama hotel berbintang dan juga convention. Adik-adik mahasiswa mungkin sudah sering mendengar apa yang disebut dengan MAIS. Untuk itu, mari lebih dalam kita mencoba mengenali apa yang disebutkan dan sering dikatakan dengan MAIS. Seperti yang kita ketahui, setiap satu semester terdiri dari 14 kali pertemuan, di mana tiap-tiap pertemuan itu akan mempelajari subjek yang berbeda. Capaian yang ingin didapat dari pengajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami apa itu MAIS, serta aktivitas yang berkaitan dalam kegiatan MAIS. Kedepannya diharapkan mahasiswa dan adik-adik semua siap dalam menghadapi apapun kegiatan yang berhubungan MAIS secara langsung di industri. Pengertian MAIS. MAIS akronim bahasa Inggris yang terdiri dari meeting, insentif, convention atau conference, dan exhibition. MAIS adalah jenis kegiatan yang biasa terdapat di dalam industri pariwisata. Kegiatan ini sudah direncanakan oleh suatu kelompok atau suatu organisasi, organizer, yang memiliki kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dunia MAIS merupakan dunia bisnis yang erat kaitannya dengan industri pariwisata. Definisi MAIS menurut Nyoman Expanded dalam bukunya Ilmu Pariwisata mengatakan, sebagai wisata konvensi dengan batasan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, conference atau convention, dan pameran yang merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan, sekelompok orang, negarawan, usahawan, cendekiawan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Definisi MAIS menurut Castro dalam bukunya Meeting, Incentive, Trip, Conference, dan Exhibition dikatakan, MAIS sebagai suatu kegiatan pariwisata yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara leisure dan bisnis. Biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama, rangkaian kegiatannya dalam bentuk meeting atau insentif travels, convention, conference, kongres, dan exhibition. Sejarah MAIS secara global bermula dari Amerika pada tahun 1960-an, ditandai dengan semakin meningkatnya kebutuhan orang untuk saling bertemu dan berdiskusi untuk bertukar-menukar pengalaman dan informasi. Dalam struktur masyarakat dan ekonomi terjadi pertambahan penduduk, urbanisasi, dan timbulnya berbagai usaha yang berkaitan dengan pariwisata. Lapangan kerja meluas ke berbagai industri, pergeseran penanaman modal dari sektor pertanian ke usaha perantara seperti bank, termasuk juga perdagangan internasional. Hal inilah yang menciptakan pasar pariwisata. Sebelum Perang Dunia Kedua, pesawat udara dipakai hanya untuk kepentingan tertentu, seperti pengangkutan surat, paket pos, dan lainnya. Tetapi sejak tahun 1963, mulai diperkenalkan tiket pesawat terbang dan paket perjalanan wisata dengan diperkuat munculnya agen perjalanan umum, serta hotel sebagai sarana akomodasi. Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sangat diperlukan mobilitas, transport, dan sarana penunjang seperti restoran dan akomodasi pertemuan. Meningkatnya tingkat pendidikan dan taraf hidup masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan MAIS secara global. Sejarah MAIS di Indonesia. MAIS mulai berkembang di Indonesia sejak terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Setelah konferensi tersebut terselenggara, mulai disadari pentingnya memiliki sumber daya manusia yang handal dan dalam mengorganisir penyelenggaraan konferensi, baik tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 1991, melalui keputusan Menteri Parpostel nomor KM 108 garing HM titik 703 garing MPPT 91
dan Keputusan Dirjen Pariwisata Nomor 06-4/1992, pemerintah menerapkan tata laksana ketentuan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, atau dalam istilah lain disebut Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition, yang sekarang dikenal dengan sebutan MICE. Sejak saat itu, industri MICE di Indonesia berkembang cukup pesat dengan munculnya perusahaan yang bergerak sebagai Professional Convention Organizer atau PCO, Professional Exhibition Organizer atau PEO, dan Event Organizer. Seiring dengan perkembangan industri MICE, kebutuhan SDM yang kompeten dalam bidang tersebut semakin tinggi diperlukan untuk dapat mampu bersaing dengan negara lain. Dan sejak saat itulah Indonesia mulai diperhitungkan menjadi negara tujuan kegiatan aktivitas MICE. Potensi MICE. Bisnis MICE sangat potensial dikembangkan di Indonesia karena kontribusinya yang semakin besar dalam menjaring jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau WISMAN. Jumlah kegiatan besar dunia di Indonesia menjadi bukti kepercayaan masyarakat dunia untuk melakukan aktivitas MICE di Indonesia. Bisnis MICE menjadi bagian penting dari perkembangan pariwisataan di Indonesia. Hal ini dilandasi oleh peningkatan peran sektor MICE dalam memajukan industri pariwisata nasional sejak periode tahun 2000. Berdasarkan data Kemenparekraf, sektor MICE menyumbang 30% pemasukan negara di bidang pariwisata. Dalam rangka memajukan sektor MICE, Kementerian Pariwisata telah memilih dan menawarkan 16 kota sebagai destinasi MICE unggulan yang didasari oleh adanya fasilitas dan infrastruktur yang lengkap dan berstandar internasional, sehingga mampu mendukung pelaksanaan MICE. Fasilitas yang dimaksud diantaranya adalah ketersediaan convention center, akomodasi hotel, transportasi, infrastruktur, telekomunikasi, dan sebagainya. Kembali kita membahas akronim dari MICE yang terdiri dari M. M adalah meeting. Meeting bahasa Inggris yang berarti rapat atau pertemuan. Menurut Case Rule, meeting adalah suatu pertemuan atau persidangan yang diselenggarakan oleh kelompok orang yang tergabung dalam asosiasi, perkumpulan, atau perserikatan dengan tujuan mengembangkan profesionalisme, meningkatkan sumber daya manusia, menggalang kerjasama anggota dan pengurus, menyebarluaskan informasi terbaru, publikasi, dan hubungan kemasyarakatan. Tujuan yang hendak dicapai dari meeting adalah meningkatkan pengembangan profesionalitas melalui pertemuan kelompok, meningkatkan kualitas SDM lebih efisiensi dan produktif, serta menggalang kerjasama dalam memajukan usaha, dan seterusnya. Yang kedua adalah I, insentif. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, insentif diartikan sebagai perjalanan insentif. Menurut Surat Keputusan Menparpostal Nomor KM 108-703 MPPT 91 Bab 1 Ayat B merumuskan bahwa perjalanan insentif merupakan kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha mereka sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka guna memberikan apresiasi untuk para karyawan, rekan kerja yang diadakan di luar kantor, bisa berupa perjalanan wisata dan lainnya. Insentif menurut Case Rule merupakan hadiah atau penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, klien, atau konsumen berupa uang, paket wisata, ataupun barang. Insentif perjalanan adalah salah satu jenis penghargaan dari program insentif, program pengakuan, atau program loyalitas yang merupakan alat bisnis yang dirancang agar dapat mengubah perilaku konsumen untuk meningkatkan keuntungan, arus kas, keterikatan karyawan, dan keterikatan pelanggan.
Insentif perjalanan sering digambarkan sebagai perjalanan bisnis yang dirancang untuk memotivasi atau merangsang kinerja karyawan atau sebagai penghargaan untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau mitra usaha. Karena insentif perjalanan membantu perkembangan loyalitas dan mendorong kinerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Di sini kita lihat contoh ya, salah satu insentif perjalanan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, memberikan insentif perjalanan kepada karyawannya pada akhir tahun berupa perjalanan wisata berkunjung ke luar negeri. Convention atau conference. Menurut Casserole, conference atau konferensi adalah suatu pertemuan yang diselenggarakan terutama mengenai bentuk, tata krama, adat, atau kebiasaan yang berdasarkan mufakat umum, dua perjanjian antar negara, para penguasa, pemerintah, atau perjanjian internasional. Konferensi biasa diselenggarakan dengan nama lain seperti summit, assembly, convention, kongres. Konferensi merupakan event pertemuan yang mengedepankan komunikasi dalam bentuk bilateral, seperti pertemuan antar negara, konferensi tahunan, dan sebagainya. Seperti yang kita lihat, beberapa waktu yang lalu Indonesia menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung yang dihadiri oleh banyak kepala negara dan pimpinan tingkat dunia yang datang ke kota Bandung. Nah, ini adalah salah satu contoh dari konferensi yang diadakan antar negara. Convention atau conference dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan konferensi. Atau menurut Surat Keputusan Menteri Parpostel nomor KM 108-HM.703-MPPT 91 menyatakan bahwa konferensi, kongres, atau konferensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang, negarawan, usahawan, dan lain-lain membahas masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dalam sebuah organisasi konferensi tahunan menjadi pertemuan khusus. Dalam sebuah organisasi membahas masalah mendasar yang akan memajukan dan mengangkat nama organisasi dengan program-program, seperti contoh, konferensi pendidikan, tenaga pendidik, sekolah internasional, dan lain-lain. Konferensi inovasi, mungkin adik-adik dan rekan-rekan pernah mendengar adanya konferensi robot di Jepang mengenai IT, teknologi, dan media elektronik, dan sebagainya. Atau konferensi organisasi, seperti Ikatan Dokter Indonesia yang melakukan konferensi setiap tahun. IMF ya, yang rutin mengadakan kegiatan konferensi. Atau juga konferensi bertujuan untuk mengangkat cita organisasi, seperti konferensi partai. Partai-partai tertentu biasanya melakukan konferensi setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan. Konferensi dipergunakan juga untuk meningkatkan forum diskusi antar bilateral kedua negara. E adalah exhibition. Secara sederhana, exhibition adalah pertunjukan, peragaan, atau tontonan. Secara umum, pengertian pameran adalah suatu kegiatan atau acara di mana satu atau lebih penjual memamerkan produknya, barang atau jasa, kepada sekelompok konsumen atau calon pembeli. Dalam kaitannya dengan industri pariwisata exhibition, berarti pameran, yang termasuk dalam bisnis wisata konvensi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Mem Parpostel RI nomor KM 108-HM 703 MPPT 91 Bab 1 Pasal 1C yang dikutip oleh Nyoman Espendit. Pameran merupakan kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada kaitannya dengan pariwisata. Sebagai contoh, saya tampilkan yang secara umum ada di Indonesia seperti Jakarta Motor Show atau Jakarta Fair ya, itu adalah bagian dari salah satu kegiatan exhibition di mana para penjual barang dan jasa berkumpul di satu tempat untuk mengeksibisikan, memamerkan apa yang sudah mereka
mereka buat produk yang sudah dipasarkan untuk dapat dilihat oleh khalayak ramai. Exhibition. Menurut Casrule, exhibition adalah ajang pertemuan yang dihadiri secara bersamaan yang diadakan pada suatu ruangan pertemuan atau fasilitas gedung, bisa hotel atau convention, di mana sekelompok produsen dan pembeli dapat melakukan pertemuan. Exhibition dalam bahasa Indonesia adalah eksibisi, memiliki arti pameran. Eksibisi adalah pertunjukan, peragaan, atau tontonan. Secara umum, pengertian pameran adalah suatu kegiatan atau acara di mana satu atau lebih penjual memamerkan produknya kepada kelompok konsumen atau calon pembeli, menampilkan beragam jenis produk perusahaan yang dihadiri oleh banyak pengunjung untuk membeli produk yang dipamerkan. Dampak diselenggarakannya eksibisi adalah masyarakat mengetahui produk baru perusahaan. Eksibisi diadakan guna menyebarluaskan informasi dan promosi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pameran, produk, dan jasa. MICE adalah tourism. MICE digolongkan ke dalam industri pariwisata. Dalam istilah Indonesia, MICE diartikan sebagai wisata konvensi dengan batasan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa layanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang yang untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Pada umumnya, kegiatan konvensi berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata lainnya, seperti transportasi, akomodasi, makanan, minuman, hiburan, dan perjalanan pasca konvensi. MICE atau wisata konvensi diselenggarakan untuk atau pertemuan dan pameran dagang yang dikendaki oleh asosiasi, organisasi, atau korporasi. Sebagai produk pariwisata, MICE membutuhkan pengelolaan profesional dalam menentukan lokasi, waktu, hari, tanggal, bulan, tema, jenis, dan sebagainya sehingga menghasilkan kegiatan yang memuaskan semua pihak. Komponen MICE terdiri dari supplies, planner, dan komite. Tanpa adanya ketiga komponen ini, kegiatan MICE tidak dapat diselenggarakan dengan baik. Contoh dari supplies atau penyedia produk adalah akomodasi atau meeting place, convention, dan sebagainya, di mana mereka memberikan servis dan pelayanan yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian hiburan dan tema-tema acara yang diharapkan dapat disediakan untuk menunjang kegiatan MICE. Yang kedua ada planner atau organizer. Organizer di sini dapat berupa corporate, ya, dapat diselenggarakan oleh corporate, asosiasi atau independen, juga travel agency, hotel meeting coordinator, dan destination management companies. Dimana kalau hotel meeting coordinator ini biasanya mereka setiap hotel sudah memiliki satu divisi khusus yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap acara kegiatan event di hotel tersebut. Untuk destination management companies, apabila kita ingin melakukan suatu kegiatan MICE di negara lain, biasanya kita menunjuk salah satu organizer di negara tersebut untuk membantu kita dalam mewujudkan kegiatan MICE. Yang ketiga adalah komite atau pemberi tugas. Komite atau pemberi tugas di sini dapat datang dari korporasi, asosiasi, pemerintah, NGO atau foundation, dan individual. Seperti contoh untuk government, pada saat ini banyak sekali kegiatan pemerintah yang dibuat untuk dapat menarik para wisatawan datang ke Indonesia. Dan terselenggaranya MICE tersebut diharapkan menarik para wisatawan dan juga delegasi luar untuk datang dan berkunjung. Seperti contoh ya, kegiatan di Lombok Mandalika ini adalah suatu event ajang internasional yang berhubungan dengan MICE, di mana kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah. Dan juga salah satu contoh yang paling sering kita ketahui adalah Asian Games. Asian Games itu adalah kegiatan pemerintah di mana mengundang para
atlet dari seluruh negara ASEAN untuk dapat ikut serta dalam ajang kegiatan olahraga yang diselenggarakan di suatu negara. Dalam kaitannya dengan 3 pilar MICE, kita melihat adanya supplies, ya, di sini adalah penyedia produk, di mana di gambar nomor 1 terdapat logo-logo hotel yang mereka menyediakan akomodasi, juga gedung convention, banket, F&B, restoran, ruang meeting, dan sebagainya. Penyedia produk di sini juga menyangkut dalam bidang transportasi, yaitu transportasi yang dipergunakan antar negara atau antar pulau, di mana transportasi ini sangat diperlukan untuk dapat para peserta MICE beraktivitas dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai contoh, di sini juga disediakan penyedia produk adalah convention. Apabila suatu convention diadakan di satu tempat, tentunya membutuhkan ruang lingkup dan tempat yang sangat luas untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan para delegasi. Jadi sangat diperlukan adanya fasilitas atau disebutkan produk yang berupa convention. Transportasi darat di sini juga sebagai contoh salah satu penyedia jasa transportasi darat yang saat ini sering dipergunakan untuk para delegasi dari penjemputan sampai dengan ke area meeting dan sebagainya. Penyedia produk di sini juga berupa jasa pengadaan catering. Biasanya di satu tempat perlu adanya kegiatan outdoor atau apapun di mana penyedia catering bersedia untuk memfasilitasi kegiatan tersebut dengan menyediakan bahan makanan yang diperlukan dari peserta MICE tersebut. Di sini ada juga fasilitas seperti di Nusa Dua. Nusa Dua Bali itu sangat terkenal untuk mengakomodir kebutuhan convention, di mana sudah diakui tingkat dunia. Di sana sering diadakan kegiatan internasional convention, di mana seluruh delegasi dari seluruh dunia berkumpul untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dalam tingkat kenegaraan. Planner atau organizer. Organizer sendiri dapat dihandle langsung oleh pihak hotel, seperti contoh di Mulia, di mana mereka ada satu departemen yang sangat mumpuni dalam mengakomodir seluruh kegiatan yang dibutuhkan tamu dan delegasi. Departemen banket terdiri dari beberapa divisi, menangani bagian-bagian khusus seperti wedding, corporate, ataupun acara kenegaraan. Dapat dibantu pula seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, seperti yang sekarang sedang ada event di Lombok Mandalika, MotoGP. Seluruh anggota PHRI di Lombok saling bahu-membahu dalam membantu mengakomodir semua kebutuhan tamu dan delegasi dari pihak luar, di mana mereka sangat aktif dalam ikut serta secara detail terhadap kegiatan apa yang diharapkan oleh tamu, selain akomodasi, juga transportasi, pelayanan yang diberikan, penjemputan, dan lain-lainnya. Di sini juga ada wedding organizer. Wedding organizer biasanya khusus melayani untuk kegiatan wedding. Apabila ada satu pelayanan wedding di satu tempat, biasanya dihandle oleh satu organizer yang diharapkan mampu melayani seluruh kebutuhan dari pihak penyewa atau dalam hal ini yang mengadakan wedding dari hulu ke hilir seperti dari makanan, minuman, baju, akomodasi dan sebagainya. Asita kita juga sering dengar, ini adalah asosiasi Tour and Travel Agency Indonesia, di mana mereka sangat membantu apabila ada kegiatan dan event-event kenegaraan dalam rangka untuk mengakomodir kebutuhan tiket, juga berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan travel agent.
itulah yang disebutkan kegiatan organizer untuk saling bahu-membahu dalam menciptakan keinginan tamu ataupun delegasi ataupun komite untuk dapat mengakomodir semua kebutuhan yang diharapkan. 3 pilar terakhir dari MICE adalah komite atau pemberi tugas. Seperti yang kita tahu, beberapa hari ke depan akan dilakukan ajang internasional MotoGP di sirkuit balap Mandalika Lombok, di mana ini adalah ajang dari acara pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung lagi ke Indonesia, terutama wilayah timur, Lombok, dan sekitarnya. Acara ini seperti kita tahu dihadiri oleh pembalap tingkat dunia, di mana ajang internasional ini adalah suatu ajang prestis dari pembalap yang datang sekaliber tingkat dunia. Ya, kita sangat bangga untuk dapat berpartisipasi, terutama insan pariwisata sangat bersyukur karena setelah adanya pandemi 2 tahun ini, pariwisata sangat terpuruk ya, dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat bangkit kembali menjadi daerah tujuan wisata yang lebih baik. Komite pemberi tugas bisa juga berupa dari instansi atau Ikatan Dokter Indonesia seperti contoh ya, yang mana mereka rutin melakukan kegiatan dari daerah, tingkat pusat, dan sebagainya. Banyak juga acara-acara BUMN yang diakomodir untuk diadakan di seluruh Indonesia dalam rangka sosialisasi ataupun kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, yang ini sangat bermanfaat bagi daerah tujuan yang diharapkan untuk diadakannya MICE. Sehingga dapat disimpulkan, MICE sangat erat kaitannya dengan tourism, industri perhotelan, sebagai penyedia produk, jasa, servis, layanan, yang menjadi komponen utama terselenggaranya acara. Demikian sesi pertama pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.